Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Adorang sota masuhi parmingguota di sadarion ima minggu paduahon dung Trinitatis. Tapahibul marohata martangyang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuhata maredehita sian buku Ede nomor 640 ayat 1 dohot 2. Tuhata jongjong mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natu mopalangit dohot tanoon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehovah, yang gohalak partigori, mangolu do binahen ni parsihohot na marhapor seaon. Alay anggo dihalak parjahat, dangadong hasonangan, haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, sailehon jalapatubu madihami hapor seaon na sitong, tabay mahapor seaon nami ganup ari, asalam togu, lehon madihami holong ni roha naso marpangasi, asa holong roha nami diho, dohot didongan nami jolma, lehon dihami pakirimun na mangolu, asa merlas ni roha hami, mabahen lomo ni rohami, say oloi mapangiduan nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Maredehita sian buku Ede nomor 626 ayat 3. Itu hatta tabegi mapatik ni debata di hari mingguon, imasian patik palimahon sahat tu patik pasapuluhon, on madidok disi. Patik palimahon,
Ikon pasangaponmu donatorasmu, asa martua ho, jalaleleng mangolu di tano na nilehon ni Jehovah de batam di ho. Patik paonopon, unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, una ko manako, patik pasiyahon, una ko olo makatindakon hata na sotutu, maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham, dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon na hobar tu patiknai. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Tapuji tu hatta maredehita sian buku Eden nomor 683 ayat 1-2. Jongjong mahita. Hurian itu hatta, tapa serep marohatta manopoti dosatta tu debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo na patupahon hasesaan ni dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham, saya si maroham di hami akan na mangarsakko dosa nami, saya sahapi matubagasan rohanami, hasesaan ni dosa nami i, lehon matuhami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asi ni roham, alay asa hot rohanami marhapor siaon, laho manggotapon na sa dosa dohot roha portibion, asa hupasahat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangolu, jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosatta. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga di arsahi ho au,
marhite sian akka dosam. Jalanunga dilojai ho au, marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu, au sadiri manalesei akka pangalawasim, ala ni hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Pudul mahamu. Tapuji matuhata mare dihitasian buku Eden nomor 672 ayat sada. Purian itu hata tajaha mahata ni debata epistel diari mingguon dienet sian Jakobus 2 ayat 14 sahat tu 17 tajaha ma marsikat sore. Ahama gunana ale akadongaku molo didok halak di ibana doha porseaon alai dangadong di ibana pangulaon tarbahen doha porseaon ni paluahon ibana Molo adong dongan bawa manang boru-boru, namar saya marah, jaluhurangan di sepenganan siang hari. Gabe adong namadok siat tonga-tonga muna, laho mahamu mardame-dame, las mahamu, bosur mahamu, alai dang dilehon hamu tunasida narikot di daging, aha magunana, rap madok mahita, hapor seaonipe songonido, anggo soadong pangulaon na naong mate do hadirion na. Ima sahatna, martua maaka na tumangihon hata ni debata, jala no peopsa. Amen. Tapuji matuhata maredehitasian buku Eden nomor 700 sada ayat sada dohot tolu. Oh
Atong tahatidakon mahaporsewatai, songon na hinatidakon ni dongata sa haporseaon, di sandok portibion, rap mandok mahita. Au porsea, di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhatta, na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau na pinarsilang, na tua tubanotoru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lauhundul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangolu do sogot daging ni halak na umate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amen. Hudul mahamon. Hurian itu hata maredehita sian buku ede nomor 30 ayat sada dohot 2, huhut tapasahat mapiliatta. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar sebagai dasar khotbah pada ibadah kita hari ini, minggu kedua setelah Trinitatis, tanggal 18 Juni 2023, diambil dari Keluaran pasal 19, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun.
orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu dari atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menonton sebuah film dalam bioskop, maka pertama sekali akan diputar adegan-adegan yang sangat bagus, yang kemudian itu akan memikat para penonton untuk kemudian berjanji dalam hatinya, paling tidak dia akan menonton film itu sampai habis, karena dia sudah melihat apa yang ditayangkan di awal sangat bagus. Saya dulu selalu mengatakan itu adalah ekstranya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel telah disuguhkan sebuah perbuatan ajaib besar Tuhan, di mana mereka tidak hanya melihat dengan mata, mereka bisa merasakan, bahkan mereka sendiri sebagai pelaku atas keajaiban besar yang diberikan Tuhan kepada mereka. Apa itu? Mereka dapat keluar dari Mesir dan kemudian meninggalkan keadaan perbudakan di Mesir. Mereka keluar pun justru dengan situasi yang mengejutkan, di mana mereka bisa lewat dari celah laut yang harusnya membunuh mereka, karena mereka pasti akan tidak sanggup untuk menyeberang dengan berenang dengan sekian jauh. Tapi laut itu terbelah dua, sehingga mereka bisa berjalan dengan berdindingkan air yang bergerak bagaikan gelombang. Itu keajaiban besar.
Dan kemudian ketika para tentara Raja Firaun kemudian berada di celah air laut yang terbelah, maka air itu pun kemudian bersatu dan menenggelamkan para tentara berikut dengan kuda-kudanya, suruhan Raja Firaun. Itu adalah sebuah keajaiban besar. Belum lagi mereka bisa minum yang keluar dari sebuah batu. Biasanya air itu keluar dari tanah, tapi ini keluar dari batu. Belum lagi mereka mendapatkan makanan yang itu jatuh dari udara tanpa mereka mengucurkan keringat dengan bekerja keras. Nah saudaraku, seandainya kita ada di antara jutaan orang Israel yang sedang merasakan keajaiban besar keluar dari Mesir, pasti kita akan berdecak dan berkata, sungguh luar biasa Allah kita ini. Sungguh luar biasa Allah yang dapat mengeluarkan kita dari tanah perbudakan. Pasti kita ingin bersama terus dengan Allah, atau setidak-tidaknya pasti kita ingin terus merasakan perbuatan besar Allah. Nah saudaraku, pada ayat 1 tadi dikatakan setelah 3 bulan mereka meninggalkan Mesir, atau setelah mereka berada di tengah perjalanan di gurun Sinai, maka kemudian Musa naik ke atas gunung Sinai, memberikan laporan kepada Allah. Dan kemudian Allah menyatakan kepada bangsa Israel melalui Musa, katakanlah kepada keturunan Yakub itu dan beritakanlah kepada orang Israel bahwa kamu telah melihat apa yang telah diperbuat oleh Allah sejak mereka keluar dari Mesir. Bagaimana Allah pun mendukung lewat sayap Raja Wali sehingga mereka terlindung dari terik matahari. Sekarang saatnya Allah mengatakan kepada bangsa Israel melalui Musa, dengarkanlah firman Tuhan, berpeganglah kepada perjanjian Tuhan, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi ini. Bangsa Israel pun dikatakan akan dijadikan bagi Allah sebagai kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Tapi mereka harus berjanji bahwa mereka akan setia mengikuti perintah Tuhan tadi. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seandainya kita ada di antara bangsa Israel, pasti kita akan pertama sekali mungkin mengatakan, oke, tidak apa-apa, kami akan berjanji untuk setia kepada firman Tuhan. Musa pun kemudian memanggil para tua-tua bangsa dan menyampaikan apa yang dipesankan Tuhan, menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan. Secara spontan seluruh umat Israel yang telah merasakan perbuatan ajaib Tuhan, seluruh bangsa Israel yang telah keluar dari daerah perbudakan di Mesir, seluruh bangsa Israel yang telah merasakan keajaiban di sepanjang perjalanan mereka keluar dari Mesir,
secara serempak. Mereka bersama-sama menjawab, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Saudaraku, itu tentu adalah sebuah jawaban yang diinginkan oleh Tuhan, sekaligus sebuah komitmen, sebuah janji bahwa mereka akan setia kepada Tuhan. Dan saudaraku, sejak itu maka bangsa Israel sah menjadi umat pilihan Allah, menjadi umat yang dikasihi Allah, bahkan menjadi umat yang kudus dari banyak bangsa yang ada pada saat itu. Karena Allah sendiri yang mengatakan, kamu adalah harta kesayanganku dari banyak bangsa yang ada di bumi ini. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu kedua setelah Trinitatis, kita diingatkan oleh firman hari ini untuk secara sungguh-sungguh merasakan perbuatan besar Tuhan dalam hidup. Dan kita diminta juga lewat firman ini untuk secara jujur mau menyatakan kebesaran firman Tuhan, kebesaran perbuatan Allah yang tidak hanya kita lihat, tapi sungguh kita rasakan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang laki-laki ketika mencintai seorang wanita, dan si laki-laki berniat untuk mempersunting dan menjadikan sebagai istri, pasti si istri juga akan bertanya, sungguhkah kau akan menjadikan aku istrimu? Sungguhkah kau akan menjadi suami yang setia kepadaku? Coba katakan, apa statementmu, apa janjimu kepadaku bahwa engkau akan setia kepadaku? Nah saudaraku, untuk menjadi pengikut Yesus juga tidak cukup hanya berkata bahwa aku percaya kepada Yesus. Itu sebabnya saudaraku, ada yang namanya naik sidi. Naik sidi itu juga adalah merupakan suatu janji bahwa mereka benar-benar ingin menjadi pengikut Yesus. Mereka telah merasakan perbuatan Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat. Mereka telah merasakan bagaimana Tuhan Yesus lewat rohnya juga telah menyertai, menolong, memampukan manusia untuk berkarya. Sehingga mereka harus berjanji untuk mau mengikuti Yesus, untuk mau menjadikan firman itu sebagai dasar hidup. Itu sama juga ketika orang tua sudah merasakan nikmatnya bertuhan Yesus, ketika orang tua sudah merasakan begitu enaknya bertuhan Yesus, maka mereka pun ingin agar anak mereka turut merasakan berkat-berkat yang diterima dari Tuhan Yesus. Maka mereka pun ingin agar anak-anaknya juga memperoleh keselamatan yang dari Tuhan Yesus sebagaimana telah dirasakan oleh orang tua. Maka orang tua pun menyerahkan anak itu kepada Tuhan Yesus lewat gereja agar anak itu diterima menjadi anak. Tapi orang tua juga harus berjanji, harus menyatakan tekadnya, harus menyatakan kesungguhannya mau mengikuti Yesus. Itu sebabnya Tuhan lewat pendeta berkata, apakah kau mau membaptiskan anakmu itu sesuai dengan iman kepercayaanmu? Apakah engkau mau
mengajari anak ini agar kelak nanti benar-benar percaya kepada Allah. Apakah kau mau menyuruh anakmu ini nanti untuk rajin ke gereja? Saudaraku, ada sebuah janji di sana. Sehingga tidak hanya sekedar anak ini akan kuserahkan menjadi pengikutmu, menjadi anakmu, tapi harus ada janji. Itulah yang diinginkan Allah kepada bangsa Israel. Tunggu dulu, jangan hanya enak aja mau menerima, mau merasakan keajaiban-keajaiban besar dariku, tapi aku juga harus melihat kesungguhanmu untuk menjadi anak-anakku. Sebab aku sudah berencana untuk mengangkatmu sebagai anak yang kudus, sebagai anak yang mulia, sebagai anak yang kusayangi. Ada banyak bangsa di dunia ini, tapi aku ingin membuatmu sebagai umat yang kukasihi. Ayo, mau ndak berjanji untuk percaya kepada firman-Ku, untuk mau mengikuti firman-Ku, dan mau mengatakan itu kepada semua bangsa tentang apa yang kau percaya itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah umat kesayangan Tuhan. Kita adalah umat yang telah dipilih dari banyak bangsa melalui karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita semua tahu, saudaraku, bahwa umat pilihan pada saat ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus saja. Karena Yesus pun berkata, "Akulah jalan, keselamatan dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu artinya, saudaraku, Allah di dalam Yesus itu sudah menunjukkan jalan mana yang harus kita pilih. Di dunia ini ada dua jalan, yang besar, yang lebar, yang sempit, yang kecil. Jalan yang lebar, jiwamu akan mati. Tetapi jalan yang sempit, engkau akan memperoleh kehidupan. Kenapa disebutkan jalan yang sempit? Karena yang sempit itu akan menyatakan keteraturan. Ada yang mau kita lihat di sana. Jalan yang sempit itu artinya kita tidak jalan semaunya. Kita harus mengikuti segala peraturan-peraturan firman Tuhan. Kalau orang yang memilih jalan yang lebar, dia tidak mau diatur. Dia hanya ingin melakukan aktivitasnya sesuai dengan apa yang dipikirkan. Itu sebabnya, saudaraku, Tuhan Yesus pun pernah berkata dan mengucap syukur kepada Allah Bapa dengan berkata, "Ya Bapa, aku mengucap syukur. Aku sangat bahagia karena ternyata Engkau sembunyikan kehebatanmu, kemuliaanmu, segala rencanamu kepada orang pintar dan kepada orang bijak, tetapi justru kepada orang kecil kau nyatakan segala rancanganmu yang baik." Tuhan Yesus mau mengatakan, orang pintar itu bukan yang tahu banyak ilmu. Orang pintar itu bukan soal intelijensia. Orang pintar itu adalah orang yang mau merendahkan dirinya, orang yang mau menanggalkan apapun yang ada dalam dirinya, tapi melulu hanya mengandalkan firman Tuhan di dalam hidupnya. Jangan terlalu bangga Bapak Ibu punya anak ranking 1 atau 5 besar terus mulai dari SD sampai SMA. Tidak usah terlalu bangga. Karena ranking 1, ranking 2 atau ranking 5 sekalipun, itu tidak akan membuat anakmu masuk surga. Tapi bahagialah kalau anakmu yang ranking itu juga dia hafal Bapa kami yang di surga.
Dia hafal hukum 1 sampai 10. Dia hafal mengucapkan pengakuan iman percaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itulah yang dikatakan Allah lewat firman ini. Hiduplah seturut dengan perintah Tuhan. Kau boleh memperoleh apapun yang ada di dunia ini, tapi semua itu harus berdasar kepada ketaatanmu kepada firman Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, orang Yahudi sampai sekarang tidak mau percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena yang mereka tonjolkan adalah otaknya. Yang mereka tonjolkan adalah kepintarannya. Mereka mau mendengarkan firman, tetapi dasarnya adalah otaknya. Dasarnya adalah kepintarannya. Sehingga ketika mereka menganggap itu tidak logis, mereka menganggapnya itu tidak masuk logika, maka mereka akan mengenyahkan, menyingkirkannya. Hingga mereka adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Tapi lihatlah para gembala itu yang disebut orang miskin, yang disebut orang bodoh. Tetapi ketika Allah berkata melalui malaikat, lihatlah bintang di sana, ikutilah bintang yang ada di langit itu, dan berhentilah engkau di mana dia persis ada di kepalamu, maka di sana kau akan menemukan bayi Yesus. Para gembala yang bodoh itu justru mengandalkan firman Tuhan. Mereka percaya, maka merekalah yang pertama melihat keselamatan yang sesungguhnya itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau pada saat ini kita masuk kepada minggu kedua setelah Trinitatis, kita sudah bisa merasakan bagaimana Allah yang Tritunggal itu menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, memelihara kita, melindungi kita, memberikan apa yang kita inginkan dan mencukupkan segala sesuatu yang kita harapkan. Masa ya kita masih ragu-ragu lagi untuk menjadi saksi-saksi Allah yang Tritunggal itu di dalam hidup kita? Jangan pernah ragu saudaraku tentang Allah yang Tritunggal itu. Ketika temanmu yang bukan Kristen berkata, "Hei orang Kristen, apakah Allahmu tiga?" Katakan dengan keberanian, "Ya, Allahku tiga, tetapi satu." "Oh, Allahmu satu rupanya." "Ya, Allahku satu, tetapi tiga." Yang benar berapa rupanya? Kan begitu saudaraku. Allah Tritunggal, satu tapi tiga, tiga tapi satu. Saudaraku, itu hanya bisa dipahami kalau orang mau melepas otaknya, mau melepas kepintarannya, mau melepas apa yang ada padanya, melulu hanya menempatkan roh Tuhan di dalam dirinya. Maka roh Tuhan itulah yang kemudian membuat dia mampu melihat apa yang ada di depannya. Maka langkah kakinya, langkah hidupnya akan dia nikmati karena dia tahu ada Allah di depan, ada Allah di belakang, ada Allah di samping kiri kanannya, dan ada Allah yang selalu menjadi sumber kehidupannya. Saudaraku, tema ini mengatakan setia melakukan firman Tuhan. Kesetiaanmu melakukan firman Tuhan tunjukkan dalam hidupmu. Ketika kau sukses, kau tunjukkan kesetiaanmu untuk melakukan firman Tuhan, itu nilainya 0. Ketika engkau mendapatkan uang banyak karena bisnismu sukses, maka engkau kemudian mengeluh-elukan firman Tuhan, itu nilainya 0, saudaraku. Kesetiaanmu melakukan firman Tuhan, Tuhan justru sedang menunggunya ketika kau sedang terpuruk. Sanggupkah kau mengeluh-elukan firman Tuhan pada saat engkau terpuruk? Sanggupkah engkau mengeluh-elukan firman Tuhan pada saat engkau sedang mengalami kesusahan? Itu nilai yang tertinggi. Tak perlu percaya kepada Yesus. Semua orang yang sukses pasti gampang untuk menyatakan Allah yang hebat. Hanya orang yang dikuasai Roh Kudus yang sanggup untuk menyatakan Allah itu adalah sumber pengasihku, padahal ia sedang terpuruk, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seorang ibu bertanya kepada anaknya yang sudah hampir mati karena dia digerogoti dengan sebuah penyakit kanker stadium 4+, dan dokter mengatakan anakmu ini tak lama lagi akan mati,
berikan kepadanya apa yang dia minta. Ibunya bertanya kepada anak gadisnya yang pintar itu, yang memiliki disiplin ilmu strata 2 itu, dan yang sudah bekerja itu, dan yang sudah punya gaji besar itu. Anakku sayang, apakah kau merasakan bahwa Tuhan Yesus itu mengasihimu? Maka si ibu pun sambil deg-degan untuk menanti jawaban anaknya itu. Si anak menjawab, "Mama, kenapa Mama bertanya seperti itu? Kasih Yesus itu luar biasa Mama kepada kita. Ya, tapi kenapa penyakitmu kagak sembuh-sembuh kalau memang Yesus mengasihimu anakku?" Maka anaknya pun kembali berkata kepada mamanya, "Mama, puncak kasih Yesus itu sudah dinyatakan kepada kita ketika Yesus rela disalib. Itulah klimaks kasih Yesus kepada kita. Oleh karenanya jangan lagi cari persyaratan-persyaratan yang lain di dunia ini untuk menyatakan Yesus itu mengasihi kita. Mama, kasih Yesus bukan lagi ditentukan penyakitku sembuh atau enggak. Yesus sudah menyelamatkanku di kayu salib. Oleh karenanya hidup atau mati, aku ini milik Yesus." Itulah yang dikatakan oleh topik ini. Ayo setia melakukan firman Tuhan, termasuk ketika kita sedang terpuruk sekalipun. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong Tuhan agar kami selalu setia melakukan firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu itu adalah sumber kekuatan, sumber segala sesuatu yang kami inginkan dalam hidup kami. Ya Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan kalau hingga saat ini kami masih sanggup untuk menunjukkan kesetiaan kami kepadamu. Dalam situasi apapun, biarlah Roh-Mu yang kudus akan terus berada dalam hidup kami, akan terus bekerja dan di dalam hidup kami, akan terus kami perkenankan untuk mengendalikan kehidupan kami, sehingga apapun yang terjadi, maka kami akan terus menyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang selalu setia untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk Yayasan Badan Kerjasama Marturia yang Tuhan terus masih pakai hingga saat ini sebagai perpanjangan tangan Tuhan, sebagai perpanjangan mulut Tuhan, sebagai perpanjangan kaki Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman-Mu lewat aktivitas yang dilakukan oleh YBKSM. Berkati Tuhan pengurus, berkati semua orang-orang yang mau menjadi anggota YBKSM ini, agar terus Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran-Mu kepada banyak orang, sehingga semakin banyak orang yang setia kepada firman-Mu. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk negara kami dalam situasi tahun politik yang semakin memanas. Biarlah Tuhan, Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Engkau terus berkati dia, Engkau mampukan dia Tuhan memimpin negara, memimpin pemerintahan ini. Tolong dia Tuhan, agar selalu mendapatkan hikmat yang dari Tuhan, sehingga semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan tetap dalam kerangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan membuat negara Kesatuan Republik Indonesia ini suatu ketika akan menjadi negara yang hebat, negara yang maju. Tuhan yang di surga, kami serahkan Tuhan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari mahita sian buku ede nomor 20 lalu mamukama sian ayat sada sahat rodi ayat 2 laus tapasahat ma peliata. Amor
Jongjong Mahita. Tatangyak koma piliata ali di bata amanami na di banua gicang hodo hararwan ni saluhut selehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasahat hami ma sian na lehon mi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramuti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon hara caw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutad dahami godang misi lehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali aman namin na di banua gijang, sa pinarbadia maguarmo, sa Roma harajaw mo, sa saut malomo ni roham di banua tungaon soon na di banua gijang, lehon matuhami sa darion hanguluan siya pare, sesama dosa nami soon panisa nami di dosa inilongan na mardosa tuhami, unang hami tugihon to pangujunan, palua mahami siyan pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo mapasu-pasu sian di bata. Di pasu-pasu, jala diramuti Tuhan di bata maho. Disodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan di bata mabuhina tuho. Jala dipasaurkon madamena tutodim. Amin. Kami Yayasan Badan Kerjasama Marturia tetap setia melayani seluruh jemaat dimanapun lewat ibadah online. Pada minggu kedua setelah Trinitatis ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan salam.